Asal mula nama Nagari Minangkabau. Dahulu di Sumatera Barat tersebutlah sebuah kerajaan bernama Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Rakyatnya senantiasa hidup aman, damai, dan tentram. Suatu ketika, ketentraman negeri itu terusik oleh adanya kabar buruk bahwa kerajaan Majapahit dari Pulau Jawa akan menyerang mereka. Situasi tersebut tidak membuat kerajaan Pagaruyung gentar. Musuh pantang dicari, datang pantang ditolak. Kalau bisa dihindari, tapi kalau terdesak kita hadapi. Demikian semboyan para pemimpin kerajaan Pagaruyung. Suatu hari, pasukan kerajaan Majapahit tiba di Kiliran Jauh, sebuah daerah perbatasan kerajaan Pagaruyung. Di tempat itu pasukan kerajaan Majapahit mendirikan tenda-tenda sembari mengatur strategi penyerangan. Sang Raja Pagaruyung bersama punggawanya menyusun strategi untuk mengalahkan musuh tanpa pertumpahan darah. Sang Raja segera memerintahkan kepada putri Datuk Tan Tejo Gerhano untuk menghiasi anak-anak gadisnya dan dayang-dayang istana yang cantik dengan pakaian yang indah. Datuk Tan Tejo Gerhano adalah seorang putri yang memiliki tata krama dan kelembutan. Sifat-sifat itulah diajarkan kepada anak-anak gadisnya serta para dayangnya. Setelah semua siap, mereka menuju ke perbatasan untuk menyambut kedatangan pasukan musuh serta membawa berbagai makanan lezat untuk menjamu pasukan Majapahit. Tak berapa lama rombongan Datuk Tan Tejo Gerhano tiba di perbatasan. Pasukan musuh dari Majapahit juga sampai di tempat itu. Singkat cerita, kedua belah pihak bersepakat untuk beradu kerbau. Jika kerbau kerajaan Pagaruyung kalah, maka dinyatakan takluk. Dan sebaliknya, Majapahit harus pulang ke Jawa dengan damai. Keesokan harinya, kedua kerbau aduan segera dibawa ke gelanggang. Di sebuah padang yang luas, para penonton kedua belah pihak pun berkumpul di pinggir arena untuk menyaksikan pertandingan yang sangat sengit itu. Kedua belah pihak pun bersorak-sorak untuk memberi dukungan pada kerbau aduan masing-masing. Tapi dalam aduan kerbau, kerajaan Pagaruyung memilih kerbau kecil, sedangkan kerbau Majapahit terlihat beringas dan liar. Aduan berlangsung, sementara itu anak kerbau milik Pagaruyung segera memburu hendak menyusu pada kerbau besar karena dikira induknya. Tak berapa lama, kerbau Majapahit terkepar di tanah karena tusukan besi runcing yang dipasang di mulut anak kerbau milik Pagaruyung. Dan penonton dari pihak Pagaruyung bersorak, "Manangkabau, Manangkabau," demikian teriak mereka. Akhirnya pasukan Majapahit dinyatakan kalah dan mereka pulang ke Jawa dengan damai. Sementara itu, berita kemenangan kerbau Pagaruyung tersebar ke seluruh pelosok negeri. Kata Manangkabau, lama-kelamaan kata Manang berubah jadi Minang. Sejak itu dinamakan Nagari Minangkabau.